Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Suzal: The Vortex yang rilis di tahun 2022. Film ini merupakan film misteri India yang menceritakan tentang investigasi yang dilakukan pihak kepolisian pada beberapa peristiwa kriminal yang terjadi secara bersamaan di kalangan masyarakat. So, bagaimana cerita lengkapnya? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di sebuah desa fiksi bernama Sambalur yang terletak di daerah Tamil Nadu, hidup sebuah komunitas yang memuja Dewi Angalam. Setiap tahunnya mereka merayakan festival kepercayaan yang dinamakan Mayana Kolai, dan festival tersebut berlangsung selama 10 hari. Di samping itu, selama 25 tahun terakhir, sumber mata pencaharian masyarakat di Sambalur berasal dari industri pabrik semen yang didirikan oleh Tuan Mukes. Sejak pabrik itu berdiri, Tuan Mukes mengangkat seorang pria bernama Shanmugam untuk menjadi ketua serikat pekerja. 25 tahun pun berlalu, pabrik yang dulunya bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat kini mengalami keterpurukan sejak dipegang oleh anak Tuan Mukes yang bernama Trilok. Bahkan 3 tahun belakangan ini sering terjadi unjuk rasa dari para pekerja karena hak mereka yang dibayar tidak sesuai dengan kesepakatan. Di satu kesempatan, kemarahan pekerja telah sampai pada puncaknya. Mereka tak lagi mengindahkan apa yang dikatakan pihak perusahaan. Bahkan Shanmugam mengatakan jika pihak perusahaan tidak segera mengeluarkan hak pekerja yang ditahan, maka mereka akan membakar pabrik tersebut. Namun karena tidak adanya solusi terbaik dari perusahaan, para pekerja semakin membuat kegaduhan yang membuat pihak kepolisian yang dipimpin oleh Inspektur Regina menyuruh wakilnya bernama Chakravarti turun tangan dan menyerang mereka. Singkatnya, setelah unjuk rasa selesai, para pekerja kembali ke rumah masing-masing, termasuk Shanmugam dan adiknya yang bernama Guna. Guna juga bekerja di pabrik semen dan menjabat sebagai wakil ketua serikat pekerja. Ia tinggal berdua bersama istrinya yang bernama Selvi. Sedangkan Shanmugam memiliki istri bernama Devi, namun Devi sudah meninggalkan rumah sejak 10 tahun yang lalu. Ia meninggalkan rumah karena masalah perbedaan keyakinan. Devi menganut kepercayaan Katolik, sementara Shanmugam merupakan seorang ateis. Karena perselisihan tersebut, anak pertama mereka yang bernama Nandini juga meninggalkan rumah sejak 8 tahun yang lalu. Nandini memilih tinggal sendiri dan bekerja di luar kota. Kini Shanmugam hanya tinggal bersama anak keduanya yang bernama Nila. Nila yang sedari kecil sudah kehilangan sosok ibu dan kakaknya, kini tumbuh menjadi anak yang tertutup. Bahkan Shanmugam juga sering memarahinya karena masalah yang sepele. Kala itu Shanmugam membentak Nila karena masalah nilai sekolahnya yang selalu turun dari waktu ke waktu. Namun tanpa disadari Shanmugam, perkataannya membuat Nila sangat bersedih. Bahkan ia memutuskan untuk pergi dari rumah seperti yang dilakukan kakaknya. Scene kemudian berganti ke suasana kota yang hari itu bertepatan dengan hari pembukaan festival Mayana Kolai. Inspektur Regina bersama anak laki-lakinya yang bernama Adisham ikut turun ke jalan untuk meramaikan acara tersebut. Di hari yang sama, wakil Inspektur Chakravarti juga tengah melangsungkan acara pertunangannya dengan seorang gadis bernama Laksmi. Laksmi berprofesi sebagai perawat di salah satu rumah sakit di kota Sambalur. Di malam hari, Chakravarti melihat arak-arakan masyarakat dan pendeta yang membawa kepala tengkorak sebagai simbol pembukaan festival Mayana Kolai. Malam hari, tepatnya pukul 12 malam, kejadian yang tidak terduga terjadi, di mana saat masyarakat Sambalur tengah merayakan festival, terdengar kabar jika pabrik semen Tuan Mukes hangus terbakar. Para pekerja dan pihak kepolisian segera mendatangi lokasi. Raup wajah kesedihan tampak jelas di wajah mereka, karena dengan kata lain mereka akan kehilangan sumber mata pencahariannya.
Singkatnya, di saat api sudah mereda, Trilok kemudian datang entah dari mana dan langsung menuduh Shanmugam yang melakukannya. Keesokan hari, Shanmugam juga terkejut ketika mengetahui jika Nila sudah tidak berada di rumah. Awalnya Shanmugam menganggap jika Nila pergi ke rumah temannya karena masalah kemarin. Namun saat mereka melihat motor Nila di samping rumah, mereka yakin jika Nila benar-benar meninggalkan rumah. Mereka kemudian menyusuri sudut kota dan mendatangi tempat-tempat yang selalu dikunjungi Nila, baik itu sekolah maupun bimbelnya. Namun semuanya tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Shanmugam yang panik kemudian menelpon Devi dan menanyakan apakah Nila pergi ke tempatnya. Namun Devi mengatakan jika ia tidak tahu. Begitu juga Nandini, ia memberitahu jika Nila tidak ada bersamanya. Devi yang sadar jika telah terjadi apa-apa dengan Nila kemudian segera bergegas pulang. Sementara di kantor polisi, Trilok yang sangat yakin jika orang yang membakar pabriknya adalah Shanmugam mendesak Inspektur Regina untuk segera menangkapnya. Namun karena tidak ada barang bukti, Regina mengabaikan permintaan Trilok. Terlebih lagi, semua kamera CCTV yang berada di sekitar pabrik juga ikut terbakar. Akan tetapi ada satu polisi yang mengatakan jika sekitar pukul 10 malam ia sempat melihat motor Shanmugam terparkir tepat di samping pabrik. Hal itu membuat Regina menjadi curiga. Ia bersama Chakravarti kemudian mendatangi kediaman Shanmugam. Awalnya Guna mengatakan jika saat ini Shanmugam sedang kehilangan putrinya. Namun para polisi tidak terlalu memperdulikannya dan tetap membawa Shanmugam ke kantor untuk diinterogasi. Di malam hari, Chakravarti melakukan pemeriksaan kamera CCTV di beberapa titik persimpangan desa sebelum kebakaran untuk memastikan apakah Shanmugam memang terlibat. Namun secara mengejutkan, Chakravarti menemukan hal lain, yaitu keberadaan Nila yang kala itu sedang ditarik paksa oleh beberapa orang dari sebuah mobil van. Tanpa pikir panjang, Chakravarti terjun ke lokasi dan menemukan barang bukti berupa ID card Nila yang kemungkinan dibuang oleh pelaku penculikan. Para polisi kesulitan untuk mendapatkan plat nomor mobil pelaku karena si pelaku sudah melumurkan lumpur sewaktu penculikan dilakukan. Dengan kata lain, kejadian tersebut memang sudah direncanakan dengan persiapan yang matang. Kabar tersebut kemudian disampaikan kepada pihak keluarga. Nandini yang saat itu juga sudah berada di rumah langsung terkejut mendengarnya. Sementara di kediaman Tuan Mukes, seorang pria bernama Tuan Kotandaram datang menemui Trilok. Ia mengatakan jika dirinya adalah pengawas dari pihak asuransi, di mana klaim asuransi atas terbakarnya pabrik hanya akan dibayar berdasarkan laporannya. Namun agar bisa mendapatkan klaim tersebut, Trilok harus bisa memberikan bukti pendukung jika pabriknya memang murni dibakar oleh orang lain, bukan karena kesalahan yang disengaja. Di tempat lain, Inspektur Regina dan Chakravarti mulai melakukan penyelidikan tentang hilangnya Nila. Mereka mendatangi sekolah Nila, namun tidak ada kecurigaan sama sekali. Nila termasuk siswa yang tidak memiliki musuh di sekolah. Ia juga hanya berteman dengan seseorang bernama Malar. Mereka juga mendatangi tempat bimbel Nila dan bertemu dengan guru bernama Pusparas. Pusparas mengatakan jika ia tidak tahu tentang keberadaan Nila saat ini. Namun jika ingin mendapatkan kabar lebih banyak, ia menyuruh Chakravarti mendatangi para pemuda yang sering nongkrong di depan bimbel. Singkatnya, setelah menemui para pemuda itu, Chakravarti mendapatkan informasi jika ada seorang pemuda desa yang selalu mengikuti Nila kemanapun ia pergi. Namun mereka tidak tahu jelas siapa pemuda itu. Chakravarti kemudian melanjutkan penyelidikan dengan mendatangi rumah Malar. Diketahui Malar adalah anak seorang anggota dewan. Namun karena Malar sangat ketakutan dengan hadirnya polisi, ia tidak bersedia untuk memberikan keterangan kepada mereka. Sedangkan Pak Dewan mengatakan jika hilangnya Nila sama seperti kejadian 25 tahun lalu saat pabrik semen berdiri.
di mana saat itu telah menghilang seorang gadis berumur 15 tahun dan sekarang saat pabrik terbakar kejadian yang sama kembali terulang. Beberapa saat kemudian Chakravarti yang kembali ke lokasi kejadian melihat Pak Dewan melaju kencang dengan mobilnya. Ia juga membawa Malar bersamanya. Sadar jika mereka mau menghindari penyelidikan, Chakravarti kemudian mengikutinya. Ia juga mengabarkan agar Nandini datang menyusulnya. Singkatnya, setelah pengejaran dilakukan, Chakravarti akhirnya membuat Pak Dewan berhenti. Di sini Malar kemudian mengatakan sesuatu yang mengejutkan kepada mereka. Jika pemuda yang mengikuti Nila selama ini adalah Adisyam, putra Inspektur Regina. Kabar tersebut kemudian disampaikan kepada Inspektur Regina. Di depan semua orang, Malar pun menceritakan kelakuan Adisyam selama ini kepada Nila. Dimulai dari Adisyam yang mengikuti Nila saat pulang bimbel. Bahkan ia pernah memergoki Adisyam yang hendak berbuat tidak senonoh kepada Nila. Malar menduga jika penculikan itu adalah perbuatan Adisyam dengan teman-temannya. Namun hal itu sedikit dibantah oleh Inspektur Regina. Ia pun memutar rekaman percakapan yang dikirim Adisyam. Adisyam mengatakan jika saat ini ia berada di luar kota, tepatnya di resort Clement Country dengan teman-temannya. Sementara di tempat lain, Tuan Kotandaram yang sudah berkali-kali mendatangi kantor polisi untuk meminta laporan kejadian pada saat kebakaran, dibuat kecewa karena Inspektur Regina belum bisa memberikan laporan apapun kepadanya. Tuan Kotandaram kemudian melanjutkan penyelidikannya dengan bertanya langsung kepada Trilok dan Tuan Mukes. Ia meminta laporan keuangan selama 3 tahun terakhir, namun Trilok tidak bisa memberikannya dengan alasan jika akuntannya saat ini sedang cuti panjang. Hal tersebut membuat Tuan Kotandaram merasa bingung karena semua orang yang dimintainya laporan, baik itu polisi ataupun pihak pabrik, tidak ada yang mau memberikan keterangan. Bahkan Trilok mengatakan jika sebaiknya Tuan Kotandaram langsung menyetujui klaim asuransi tanpa perlu penyelidikan lebih lanjut. Nantinya ia akan membayar Tuan Kotandaram sejumlah uang sebagai ucapan terima kasih. Namun Tuan Kotandaram menolaknya dan mengatakan jika ia bekerja sesuai integritas perusahaan. Di tempat lain, Chakravarti kemudian melanjutkan penyelidikan dengan mendatangi resort Clement Country untuk menemukan keberadaan Adisyam. Namun setelah memeriksa buku tamu dan setiap kamar, ia tidak menemukan keberadaannya. Namun Chakravarti sangat terkejut karena Nandini sudah lebih dulu berada di sana. Nandini bergerak cepat dari kepolisian. Ia mengatakan jika ia sudah memeriksa semua resort yang berada di kota itu, namun tak menemukan keberadaan Adisyam dan teman-temannya. Chakravarti kemudian mendatangi kantor polisi setempat dan mengabarkan penculikan yang terjadi kepada Nila. Ia meminta anggota polisi membantunya mencari keberadaan mobil van milik pelaku. Singkatnya, beberapa saat kemudian kepolisian mendapatkan kabar jika mereka melihat mobil van berwarna merah di perumahan perkebunan. Segera Chakravarti pun ke sana. Setelah melihat mobil itu, Chakravarti yakin jika itu adalah mobil yang membawa Nila. Ia kemudian melihat ke dalam rumah dan benar saja ia pun menemukan ponsel Adisyam yang sedang dicharger. Tak berapa lama teman-teman Adisyam datang ke rumah itu. Mereka sangat terkejut ketika melihat kedatangan Chakravarti. Sementara di desa, Shanmugam bersama pekerja lain merasa jika Regina mencoba menyembunyikan keberadaan putranya. Shanmugam yang marah kemudian mendatangi kediaman Regina. Namun hal itu diketahui Regina. Regina pun bersiap dengan senjatanya untuk melawan Shanmugam. Di saat yang bersamaan, Chakravarti dan Nandini juga telah sampai. Di sini barulah terungkap jika Nila bukan diculik oleh Adisyam. Mereka berdua ternyata saling suka satu sama lain dan penculikan yang terjadi adalah rencana mereka berdua untuk kabur dari desa. Dan berdasarkan dari keterangan teman-temannya, mungkin saat ini Adisyam dan Nila berada di kota Bombay. Dari rekaman percakapan yang ada di ponsel Adisyam, kita dibawa ke beberapa waktu lalu saat ia mengenal Nila. Hari itu di sekolah Nila sedang diadakan perlombaan koko. Banyak warga desa yang melihat pertandingan tersebut, termasuk Adisyam dan teman-temannya.
Di sana tim Nila berhasil memenangkan pertandingan dan menjadi juara pertama. Nila dinobatkan sebagai pemain terbaik dan Tuan Trilok selaku ketua panitia pertandingan langsung turun untuk memberikan penghargaan kepadanya. Usai pertandingan berlangsung, Adisyam mendatangi Nila dan mengatakan jika ia sangat terkesima dengan aksi Nila barusan. Singkatnya, setelah Adisyam mendekatinya beberapa hari, Nila mulai meresponnya dan hubungan mereka pun semakin dekat. Salt and sweet. Namun mereka berdua menyadari jika hubungan mereka saat ini tidak boleh diketahui oleh siapapun. Hal itu mereka lakukan karena hubungan di antara orang tua mereka yang selalu berselisih karena masalah pabrik Tuan Bukes. Itulah alasan mengapa Adisyam seolah-olah menjadi penguntit dan mengejar-ngejar Nila agar masyarakat menyadari jika tidak ada hubungan apa-apa di antara mereka. Terlebih lagi saat ini Nila merasa jika keluarganya tidak mau mendengarkan masalahnya dan orang yang mengerti dirinya adalah Adisyam. Ia pun merencanakan pelarian ke Bombay bersama Adisyam dengan menggunakan kereta api dan membuat seolah-olah itu adalah kasus penculikan. Namun sebelum itu, Nila juga menyuruh Adisyam membuat rekaman suara untuk ibunya selama 3 hari dan menyuruh temannya mengirimnya agar ibunya tidak mencurigai keberadaan Adisyam. Malam hari, Nandini yang ingin membuktikan perkataan Adisyam kemudian mendatangi stasiun kereta api. Ia menunjukkan foto Nila dan Adisyam kepada petugas yang bekerja di malam itu. Namun si petugas mengatakan jika ia tidak pernah melihat mereka di stasiun. Dengan kata lain, Nila dan Adisyam tidak benar-benar ke Bombay dan masih berada di sekitar desa. Mereka hanya memesan tiket kereta api namun tidak menaikinya. Di tempat lain, masyarakat ramai-ramai menuju sungai untuk membuang patung Dewi yang merupakan bagian dari rangkaian acara festival. Saat beberapa anak ikut berenang ke dalam sungai, sesuatu yang menggemparkan pun ditemukan. Mereka melihat Nila bersama Adisyam yang sudah tidak bernyawa dan menyangkut di tanaman ganggang. Polisi segera meluncur ke lokasi dan mengevakuasi jasad mereka. Setelah dilakukan pemisahan oleh kedokteran, di jasad keduanya ditemukan luka sayatan di leher. Hal itu menandakan jika mereka berdua tewas karena dibunuh oleh seseorang. Dokter memberitahu jika si pembunuh membuang jasad mereka setelah mereka dalam keadaan tidak bernyawa. Dokter juga menambahkan jika Nila saat ini tengah mengandung. Time of death minimum 72 hours. 3 night முன்னாடி இறந்திருக்கும். Di tempat lain, Tuan Kotandaram yang masih memeriksa penyebab kebakaran kemudian mendatangi Trilok. Ia mengatakan jika ia akan memeriksa kabel listrik yang ada di pabrik dan jika ia menemukan kesalahan, maka pihak perusahaan tidak akan mendapatkan pembayaran asuransi. Di hari pemakaman berlangsung, Inspektur Regina menyadari jika Nila dan Adisyam saling menyukai satu sama lain. Ia pun meminta Shanmugam untuk melakukan ritual pemakaman anak mereka secara bersama-sama dan hal itu disetujui oleh Shanmugam. Chakravarti yang saat itu berjalan ke belakang rumah melihat Pushparats yang sedang mencari sesuatu. Singkatnya, saat proses pemakaman berlangsung, ada seorang pria bernama Eswaran berteriak keras dan mengatakan jika kematian Nila dan Adisyam adalah kutukan dari Dewi. Namun mereka tidak memperdulikannya karena Eswaran dikenal dengan orang yang mengidap gangguan jiwa. Di sela-sela acara, Chakravarti melihat Pushparats pergi dari sana. Ia pun mengikuti Pushparats yang ternyata kembali ke belakang rumah untuk mencari sesuatu. Sadar akan keberadaan Chakravarti, Pushparats kemudian pergi. Chakravarti yang penasaran dengan apa yang dicari Pushparats kemudian menemukan sebuah ponsel. Yang setelah ia bertanya kepada Nandini, ponsel itu adalah pemberian Nandini kepada Nila di hari ulang tahunnya. Setelah berhasil membuka ponselnya, Chakravarti melihat grup Facebook mencurigakan yang hanya beranggotakan 5 orang termasuk Nila. Namun masing-masing anggotanya menyembunyikan identitas aslinya.
Grup tersebut dibangun oleh Nila untuk mencari keberadaan gadis yang hilang 25 tahun yang lalu seperti yang dikatakan ayah Malar. 19 December. Bersamaan dengan itu, polisi lain yang memeriksa kediaman Pusparas mengabarkan kepada Chakravarti jika mereka menemukan pakaian dalam wanita di kamarnya. Hal itu menimbulkan kecurigaan karena Pusparas tidak memiliki pasangan hidup. Singkatnya, setelah menemukan keberadaannya, Pusparas akhirnya berterus terang jika selama ini ia berselingkuh dengan Selvi. Hal tersebut tidak diketahui oleh siapapun sampai akhirnya Nila memergoki aksi mereka. Nila mengambil foto mereka dan mengancam akan menyebarkannya jika Pusparas tidak memberikan uang sebanyak 2 lak kepadanya. Karena tidak ada pilihan lain, Pusparas pun menyetujuinya dan memberikan uang tersebut kepada Nila. Nila memberitahu jika ia menyimpan foto itu di ponselnya yang ia sembunyikan di bawah pot belakang rumah. Sementara di tempat lain, Tuan Kotandaram kembali memeriksa keadaan pabrik. Kini ia menginterogasi Guna karena Guna bertanggung jawab dengan pergantian pipa pembuangan udara di dalam tangki. Tuan Kotandaram juga menemukan beberapa kaleng solar yang cukup banyak di ruangan generator. Hal tersebut membuat ia menjadi curiga. Karena seharusnya bahan bakar tidak disimpan di ruangan berbahaya, karena jika terkena api sedikit itu bisa memacu ledakan. Di sisi lain, penyelidikan tentang kematian Nila dan Adisyam kembali dilanjutkan. Anjing pelacak mencium jejak Nila dan membawa mereka ke sekitaran kemah Eswaran. Mereka menemukan sebuah gua tak jauh dari sana. Di dinding gua itu terdapat gambar seorang gadis yang diketahui jika gadis itu adalah gadis yang hilang 25 tahun yang lalu. Saat masuk ke dalam gua, polisi menemukan sebuah kuil kecil dan jejak darah. Kecurigaan polisi akan keterlibatan Eswaran semakin kuat setelah mereka menemukan kotak uang di kemahnya, yang diduga uang itu adalah pemberian Pusparas kepada Nila. Karena bukti tersebut, Eswaran dibawa ke kantor polisi untuk diselidiki. Namun karena Eswaran adalah orang gila, polisi kesusahan untuk menanyainya. Chakravarti kemudian mendatangi pendeta yang mengenal Eswaran dengan sangat baik. Pak Pendeta mengatakan jika Eswaran dulunya adalah orang normal dan baik hati. Eswaran bekerja di bagian pelistrikan saat pabrik semen milik Tuan Mukes didirikan. Dan di malam hari ia ikut dalam acara keagamaan. Namun malam peresmian pembukaan pabrik diadakan, kejadian malang menimpa dirinya, di mana adik satu-satunya yang sangat ia sayangi menghilang tanpa kabar, dan ternyata gadis yang hilang 25 tahun yang lalu adalah adik Eswaran yang bernama Amani. Sejak saat itu Eswaran menjadi tidak normal. Ia kemudian memutuskan tinggal di dalam gunung dan mengumpulkan uang untuk membangun kuil kecil untuk mengenang sang adik sampai sekarang ini. Singkatnya, setelah menunjukkan foto Nila, akhirnya Eswaran menceritakan semuanya. Malam itu Nila dan Adisyam mendatanginya dan memintanya untuk membunuh seseorang dengan imbalan uang. Namun Eswaran menolaknya. Tetapi karena ia membutuhkan uang untuk kehidupannya, Eswaran kemudian merampas uang tersebut dan pergi meninggalkan mereka begitu saja sambil meninggalkan parangnya. Mendengar pernyataan Eswaran, Chakravarti sangat bingung karena Nila dan Adisyam sudah melakukan hal yang tidak sepantasnya dilakukan oleh remaja seperti mereka, di mana mereka melakukan tindakan pemerasan dan selanjutnya merencanakan pembunuhan kepada seseorang. Ia menyimpulkan jika Nila melakukan hal tersebut karena memiliki dendam yang sangat mendalam. Namun yang jadi pertanyaannya, siapakah orang tersebut? Di rumah sakit, dokter forensik memberikan kabar yang mengejutkan jika anak yang berada di dalam kandungan Nila bukan anak Adisyam. Bahkan ia menambahkan jika Nila sudah seringkali mendapatkan pelecehan. Dengan kata lain, Nila adalah korban pelecehan dari seseorang yang sangat tidak bertanggung jawab. Mendengar pernyataan tersebut, Nandini langsung shock dan pingsan. Dan tak lama setelah ia siuman, ia mengalami kejang di seluruh tubuhnya. Setelah diperiksa, dokter mengatakan hal itu terjadi karena Nandini teringat dengan bayangan masa lalunya yang tiba-tiba muncul.
Polisi mempelajari TKP bagaimana mayat Nila dan Adi Syam dibuang dan singkatnya tersimpulkan jika mereka dibuang dari sebuah bukit yang berada di sisi sungai. Polisi kemudian memeriksa sekitar bukit dan menemukan barang bukti berupa parang milik Eswaran yang di sana terdapat noda darah milik Nila dan Adi Syam. Parang tersebut kemudian dibawa pihak forensik untuk menemukan sidik jari siapa saja yang tertempel. Chakravarti menarik kesimpulan jika malam itu Nila dan Adi Syam merencanakan pembunuhan kepada pelaku pemerkosaan. Namun hal itu gagal dan malah membuat mereka yang terbunuh. Bersamaan dengan itu, anggota Chakravarti mengatakan jika ia sudah berhasil melacak keempat anggota grup Facebook yang dibuat Nila. Di antaranya ada Malar, Adi Syam, dan seorang temannya. Namun ia tidak bisa melacak satu akun yang berinisial Dr. Devil. Diketahui akun Dr. Devil juga mengikuti akun para gadis remaja dari tim Koko yang ada di sekolah Nila. Untuk memastikan siapa Dr. Devil sebenarnya, Chakravarti segera ke sekolah Nila dan bertanya kepada Malar siapa pria yang sering melihat mereka saat latihan. Malar mengatakan jika pelatih mereka tidak memperbolehkan pria berada di lingkungan sekolah saat para gadis sedang latihan Koko. Namun hal itu tidak berlaku kepada Tuan Trilok karena Tuan Trilok adalah pendiri tim dan sering mentraktir minuman kepada para gadis. Malar juga mengatakan jika Tuan Trilok sangat menyukai permainan yang dilakukan Nila. Chakravarti kemudian membawa botol minuman Trilok untuk memastikan apakah ada kesamaan sidik jari di parang yang digunakan untuk membunuh Nila dan Adi Syam. Di saat bersamaan, Tuan Kotandaram menelponnya. Tuan Kotandaram ingin memastikan apakah penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian dalam mengungkapkan pelaku pembakaran pabrik sama dengan penyelidikan yang ia lakukan. Di mana Trilok yang ditanya tentang keberadaannya di malam kejadian mengatakan kepada Tuan Kotandaram jika dirinya saat itu berada di wismanya yang berada di Urayur. Mendengar hal tersebut, Chakravarti sangat terkejut karena mereka belum melakukan penyelidikan sampai sejauh itu. Chakravarti kemudian mendatangi Wisma Trilok yang lokasinya sangat dekat dengan pembuangan jasad Nila dan Adi Syam. Ia pun masuk secara diam-diam. Chakravarti sangat terkejut ketika melihat sebuah puzzle huruf yang setelah ia susun menunjukkan inisial Dr. Devil. Namun ia sadar jika hanya bukti itu saja yang ia miliki, ia tidak bisa menangkap Trilok begitu saja. Terlebih lagi, pihak forensik tidak menemukan sidik jari Trilok di parang tersebut. Chakravarti kemudian memberitahukan kecurigaannya kepada Inspektur Regina dan Shanmugam. Mereka pun menyusun rencana mengikuti Trilok di wismanya. Malam hari, Chakravarti mengikuti Trilok saat ia keluar bersama seorang wanita dari wismanya. Trilok menurunkan wanita itu di perayaan festival dan setelah itu ia pun pergi. Sementara Regina dan Shanmugam sudah bersiap menahannya di tempat yang berbeda. Karena sangat kesal dengan kelakuan Trilok selama ini, mereka berdua kemudian membawa Trilok ke sebuah gudang dan menghajarnya secara habis-habisan. Sementara Chakravarti yang masih mengikuti wanita yang dibawa Trilok sangat terkejut karena mendapati wanita itu bukan seorang wanita, melainkan seorang waria. Disinilah sebuah fakta tentang Trilok terungkap. Waria itu mengatakan jika Trilok adalah penyuka sesama jenis. Itu alasannya mengapa Trilok selalu menutup diri dengan masyarakat desa. Trilok hanya nyaman berbicara dengan wanita. Itulah mengapa ia mendirikan klub Koko Wanita. Dan karena alasan tersebut sangat mustahil jika Trilok melakukan tindakan yang tidak senonoh kepada para gadis remaja termasuk Nila. Itu child sex abuse case. Chakravarti sangat terkejut mendengarnya. Sementara di gudang Regina dan Shanmugam masih menghajar Trilok. Bahkan mereka hendak membakarnya hidup-hidup. Namun untungnya Chakravarti sudah sampai di sana dan menghentikan aksi mereka. Trilok kini dirawat di ruang ICU karena pengeroyokan yang menimpanya.
Dan Regina bersama Shanmugam menjadi tersangka karena tindakan mereka yang main hakim sendiri. Sebelum mereka dibawa pergi dengan mobil tahanan, Shanmugam meminta Chakravarti untuk segera menemukan siapa pelaku yang sebenarnya. Sedangkan di tempat lain, Tuan Kotandaram yang masih melanjutkan penyelidikan kini mendatangi toko yang menjual solar dengan jumlah banyak di desa tersebut. Ia pun berjumpa dengan salah satu petugas yang mengatakan jika orang yang membeli solar dengan jumlah yang banyak adalah Inspektur Regina. Dan untuk memastikan kebenarannya, Tuan Kotandaram segera memeriksa mobil jeep yang digunakan Regina. Ia pun mencium bau solar yang berada di bawah karpet mobil. Dengan semua bukti yang ia miliki saat ini, ia kemudian menjumpai Tuan Mukesh dan memberitahukan hal yang ia selidiki selama ini. Ternyata pembakaran pabrik yang terjadi tak lain pelakunya adalah Tuan Mukesh sendiri. Tuan Mukesh menyuruh Shanmugam untuk melakukan pembakaran. Ia juga meminta Inspektur Regina bekerja sama dengannya untuk melancarkan aksinya tersebut. Singkatnya, Tuan Mukesh kini tidak bisa mengelak dengan pernyataan yang diutarakan Tuan Kotandaram. Ia pun akhirnya mengakui jika pembakaran yang mereka lakukan memiliki alasan sendiri, di mana klaim asuransi yang akan ia terima sepenuhnya akan ia serahkan kepada para pekerja untuk membayar upah mereka yang dicurangi Trilok. Dan Shanmugam menyetujui tindakan tersebut karena ia peduli dengan para pekerja. Sedangkan Regina menyetujui karena ia ingin meredakan keributan yang terjadi selama ini di desa. Setelah hal itu diungkapkan, Tuan Kotandaram segera menyelesaikan penyelidikannya. Ia lalu mendatangi kantor polisi untuk meminta persetujuan dari Chakravarti. Dan yang mengejutkan, ia menuliskan jika pembakaran tersebut dilakukan beberapa orang tak dikenal. Dengan begitu, kompensasi klaim asuransi bisa dikeluarkan untuk disalurkan kepada pihak pabrik. Dengan begitu, masalah pembakaran pabrik pun selesai. Tak berapa lama, Chakravarti mendapatkan kabar jika Nandini telah menghilang dari rumah sakit. Mereka tidak bisa menemukan keberadaan Nandini karena ponselnya saat itu dimatikan. Dan pihak rumah sakit mengatakan jika mereka tidak memiliki kamera CCTV. Chakravarti segera mendatangi rumah sakit dan secara mengejutkan, dokter mengatakan jika Nandini dahulunya sama seperti Nila. Ia menjadi korban pelecehan sejak masih duduk di bangku sekolah. Itulah mengapa Nandini memilih pergi meninggalkan desa agar ia bisa mengubur kejadian itu jauh di bawah alam sadarnya. Namun setelah ia kembali ke desa, pikiran masa lalunya perlahan kembali muncul. Dan itulah alasan yang membuatnya mengalami kejang dan pingsan. Dengan kata lain, sekarang hanya Nandini lah yang mengetahui siapa orang di balik kejahatan tersebut. Chakravarti menduga jika pelakunya takut jika Nandini mengungkapkannya, sehingga untuk mencegah hal itu terjadi, ia memilih menculik Nandini. Namun kecurigaan itu seketika sirna saat asistennya menelpon dan memberitahu jika ada seorang gadis datang ke rumah mereka dan melihat ibunya. Dan karena tidak ada hal yang mencurigakan, asistennya membiarkannya begitu saja. Chakravarti sadar jika itu adalah Nandini. Ia kemudian teringat dengan pistolnya yang ia simpan di dalam lemari. Dan ternyata benar, Nandini datang ke rumahnya untuk mengambil pistol Chakravarti yang ingin ia gunakan untuk membunuh orang yang melakukan pelecehan kepadanya. Chakravarti segera bergegas pergi ke rumah Nandini. Di sana ia hanya bertemu dengan Selvi. Chakravarti bertanya di mana keberadaan Devi dan Guna. Selvi mengatakan jika mereka berdua berada di acara festival. Chakravarti kemudian memberitahu jika Nandini telah menghilang dari rumah sakit. Dari percakapan singkat mereka, Chakravarti sadar akan suatu hal yang terjadi di malam pembukaan perayaan festival, di mana Guna yang setiap tahunnya membawa tengkorak ternyata tidak ada di sana. Selvi juga menambahkan, sejak kecil Nandini dan Nila sering ke rumah mereka dan menemui Guna jika mereka dimarahi oleh Shanmugam. Namun saat mereka berumur 13 tahun, mereka tidak lagi pernah datang ke rumah. Disinilah Chakravarti dan Selvi menyadari jika orang yang melakukan pelecehan kepada Nandini dan Nila adalah pamannya sendiri. Di tempat lain, Nandini ternyata sudah membuat janji bertemu dengan Guna. Ia sudah bersiap dengan pistol di tangannya.
Guna kemudian menceritakan fakta tentang Nila dan Adisyam. Malam itu Nila mengajaknya bertemu karena ada hal yang ingin dibicarakannya. Namun tanpa Guna sadari, ternyata Nila dan Adisyam merencanakan pembunuhan kepadanya. Namun sialnya hal itu tidak berjalan sesuai rencana mereka. Guna berhasil merebut parang yang dipegang oleh Adisyam, dan ia pun menebas leher Adisyam saat itu juga. Saat ia hendak membawa Nila untuk pulang, tak sengaja parang yang dipegangnya juga tertebas ke leher Nila. Di ujung kematiannya, Nila memeluk Adisyam dengan sangat kuat. Guna yang sangat panik melihat mereka sudah tidak bernyawa membuang jasad mereka ke dalam sungai dan pergi begitu saja tanpa membuang barang bukti. Namun kesalahan yang diperbuat Guna kepada mereka tetaplah kesalahan fatal bagi Nandini. Sementara itu, Cakravarti yang sudah melacak telepon Guna sebelum dimatikan kini sudah mengetahui keberadaannya. Ia pun berhasil sampai di sana sebelum Guna membunuh Nandini. Singkatnya, terjadi perkelahian di antara mereka. Nandini yang sudah tidak tahan dengan penderitaan yang dibuat pamannya selama ini kepada ia dan adiknya, kemudian menembakkan semua peluru kepada Guna. Bersamaan dengan tewasnya Guna dan terungkapnya rahasia yang akhirnya bisa terpecahkan, film pun berakhir. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Buat kalian yang sudah hadir, saya ucapkan terima kasih. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.